Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini saya beri judul Siapakah Yeshua HaMashiach itu? Kenapa saya membuat video dengan judul Siapakah Yeshua HaMashiach? Karena realitas membuktikan banyak umat Nasrani yang tidak mengenal Yeshua HaMashiach dengan baik. Sehingga saat diberi pertanyaan berbau teologis, kebingungan menjawabnya. Benarkah Yeshua HaMashiach itu bukan juru selamat? Benarkah Yeshua HaMashiach itu hanya pelaksana atau hanya eksekutor dari Yahweh Elohim saja? Artinya Yeshua HaMashiach itu beda dengan Yahweh. Ataukah Yeshua HaMashiach itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu beberapa ayat berikut ini. Filipi 2 ayat yang ke-8 dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ditulis demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tersebut tadi, mengidentifikasi bahwa Yeshua itu hanya manusia biasa saja seperti kita, seperti saudara dan saya. Tapi mari kita lihat terjemahan dari King James Version. Ternyata jika dibaca berbunyi demikian, and being found in fashion as a man. Artinya fashion as a man itu mode seperti orang laki-laki. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sedangkan di dalam terjemahan Word English Bible Messianic berbunyi demikian, and being found in human form, artinya bentuk manusia. He humbled himself, becoming obedient to death, yes, the death of the cross. Tapi jika dibaca dari terjemahan versi Indonesian Literal Translation berbunyi demikian, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Dan hal itu sesuai dengan kitab Brit Kadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang berbunyi demikian. Wa akarai asyer nimsa ke Adam. Saya garis bawahi kata ke Adam, hurufnya kaf, alef, dalet, dan mem akhir, yang artinya seperti manusia. Latoar hispil nafso wayikana atmawet atmut al-haetz. Jadi kalau LAI atau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai manusia, sebenarnya yang dimaksud adalah saat Elohim berwujud manusia. Jadi bukan manusia yang dilahirkan akibat bercampurnya benih spermatozoid dengan sel telur atau ovum seperti manusia pada umumnya. Karena Yeshua itu dilahirkan dari Ruach HaKodes, bukan percampuran antara spermatozoid dengan ovum. Dan hal itu seperti tertulis di dalam kitab Matai atau Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-20. Maka kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dari kitab Pesita atau perjanjian baru dalam bahasa Aramaik berbunyi demikian. Atilat lekon geir yomana peruka deituhi Maryah. Nah, Maryah itu Mariayah. Kalau Maria itu Elohim, tapi kalau Maryah itu Maria Yahweh.
Mesia Bemadim Tade Daud, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh, yaitu Maria tadi, sang Mesias di kota Daud. Yesua saat itu dilahirkan wujudnya bayi, tetapi sebenarnya dia adalah Elohim Yah atau Elohim Yahweh. Kenapa Yesua disalib? Karena menyamakan dirinya dengan Yahweh. Di dalam Yohanan 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, Ufafur zot biksu ha Yehudim bekapet yeter lahargo kilo rak elyom hasabat hilel kiim gam amar al Elohim kihu awi we kihu dome le Elohim. Yang artinya, karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia, karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai bapaknya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Itulah sebabnya, maka Yesua mengatakan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi demikian. Laken amarti lakem kita mutu fakato tehem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem. Yang artinya, oleh karena itu aku, yaitu Yesua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa yang dimaksud Dia? Ayat 27 mengatakan, mereka tidak mengerti bahwa Dia, yaitu Yesua HaMasiah, membicarakan Bapa kepada mereka. Nah, lalu siapa yang disebut Bapa? Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 63 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami, dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Hal yang sama juga ditulis dalam kitab Yesayahu 64 ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, kami adalah tanah liat dan engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Jadi Yesua HaMasiah yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus, itu bukan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melainkan Yahweh, Elohimnya para nabi yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Dan Dia adalah Ruach HaKodes, yang selama ini dikenal dengan Roh Kudus, yang sedang menerangkan siapa dirinya melalui saya. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membuka hati, maka Dia akan mengaruniakan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Demikianlah firman Elohim bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Terima kasih telah mempelajari sampai tuntas. Dan jangan lupa like, komen yang sopan, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bantu forward kepada yang lain, agar yang lain juga diberkati. Terima kasih, selamat beraktivitas. Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Shalom.